Shalom Aleihim, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan kontroversial, yaitu sanggahan dari Pastor Yakub Sulistyo terhadap pandangan Guru Gembul tentang sejarah Tuhan. Apa saja yang menjadi perbedaan pandangan mereka? Simak pembahasannya sampai tuntas di video ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya menyajikan video tentang nama Yahweh untuk menyanggah videonya Guru Gembul, yang link video aslinya saya taruh di deskripsi video ini agar tidak kepanjangan. Videonya Guru Gembul perlu saya sanggah karena beliau mengatakan, Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apa nama atau istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut nama Tuhan? Elohim, Adonai, Yahweh. Ibrahim atau Abraham itu menyebut dengan sebutan El. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, sebaiknya umat Islam seperti Guru Gembul tidak usah membahas kitab yang tidak diimaninya, karena tentu pemahamannya kacau dan menyesatkan umat Kristen yang tidak memahami firman di kitabnya sendiri. Seperti Guru Gembul tersebut yang tidak bisa membedakan antara nama diri atau personal name dengan generic name atau sebutan dan istilah atau term. Nama beda dengan istilah, beda juga dengan sebutan. Definisi ketiganya adalah sebagai berikut. Nama adalah kata atau sekumpulan kata yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, tempat, benda, atau konsep tertentu. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu konsep, objek atau fenomena tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau kegiatan lainnya. Sedangkan sebutan adalah kata atau frasa yang digunakan untuk merujuk atau menyebut seseorang, sesuatu atau suatu konsep dengan cara tertentu yang biasanya lebih deskriptif atau bersifat informal dibandingkan dengan nama resmi. Elohim, Adonai, atau Yahweh harus dibedakan keterangannya, karena Elohim, Adonai termasuk Lord, God, Gusti, Tuhan, dan sejenisnya itu sebutan atau generic name. Sedangkan Yahweh juga Allah itu nama diri atau personal name. Jadi tidak seharusnya dijadikan satu sehingga menimbulkan persepsi sama. Benar, Abraham menyebut Yahweh dengan El. Di kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-20, di kitab Tenak berbunyi, Wayat sef sammisbeak wayikra lo El Elohi Yisrael. Jika diterjemahkan, berbunyi, dan dia mendirikan mezbah di sana dan menyebutnya El Elohimnya Yisrael. Maksud dari kalimat El Elohimnya Yisrael adalah El atau sesembahan yang benar-benar sesembahan adalah El atau sesembahan yang disembah oleh Israel. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Menurut tata bahasa Indonesia, arti dari kalimat Allah Israel ialah Allah adalah ada Allah yang disembah oleh Israel namanya Allah. Pertanyaannya, kapan dan di mana Israel menyembah sesembahan yang bernama Allah? Baik itu huruf besar semua maupun hanya huruf depannya saja yang huruf besar atau huruf kecil semua? Jawabannya tidak ada. Karena sesembahannya Israel itu Yahweh, bukan Allah. Baik Allah huruf besar semua, Allah hanya saja yang huruf besar atau huruf kecil semua.
Nama Yahweh itu bukan dinamai oleh manusia, melainkan karena si empunya nama sendiri yang memperkenalkan dirinya. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8, yang berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ukfodi Le'acher Lu'eten Utilati Lapsilim, yang artinya, Aku Yahweh, itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Dan nama itu dibuat oleh dirinya sendiri, bukan dinamai atau diberi nama oleh manusia seperti yang tertulis di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia 32 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Asyer samta otot umoftim be'eretz Mitzrayim at hayom hase uf Yisrael uva Adam wa ta'ase lecha sem kayom hase, yang artinya, sebab engkau telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitzrayim sampai pada hari ini, dan Yisrael serta di antara manusia. Dan engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Perhatikan kalimat engkau telah membuat nama bagimu. Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan El. Tentu tidak masalah, karena El itu bentuk pendek dari Elohim yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan kata Tuhan. Artinya Abraham menyebut nama Yahweh dengan sebutannya, yaitu El. Namun Abraham juga memanggil Tuhan atau El dengan namanya, yaitu Yahweh. Maka di kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 dikatakan di kitab Tenak sebagai berikut. Wa yikra Abraham sem hamakom hahu Yahweh yire asyer yamer hayom behar Yahweh yire, yang jika diterjemahkan kata per kata atau secara interlinier seperti yang ada di layar kaca. Jika diterjemahkan dalam sebuah kalimat, artinya dan Abraham menyebut tempat itu Yahweh Yire. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang, di atas gunung Yahweh akan menyediakan. Lalu kenapa ada nama Allah dalam kekristenan? Sejarahnya sebelum Islam lahir, nama Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah atau zaman kebodohan milik suku Quraisy, diadopsi oleh Kristen Arab karena berada di bawah tekanan penguasa saat itu. Lalu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan berdasarkan buku rohani Islam sendiri, Islam mengadopsi nama Allah dari suku Quraisy, lalu Kristen menyusul masuk Indonesia sekitar abad ke-16 dan mengadopsi nama Allahnya yang sudah diadopsi oleh Islam saat menerjemahkan kitab suci Kristen ke bahasa Melayu oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Tetapi umat Kristen di Indonesia menjadikan nama Allah sebagai sebutan dan sekaligus sebagai nama diri karena tidak memahami sejarah awalnya penggunaan nama Allah. Ngototnya selalu mengatakan pokoknya Allah di Kristen beda dengan Allah di Islam. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video-video ini. Kalau bicara sejarah, sebelum Islam lahir, Allah itu merupakan nama diri dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Kita lihat bersama buktinya. Berdasarkan sejarah, tertulis di buku-buku berikut ini. Seperti agama-agama manusia, bidah-bidah di Indonesia, Islam in Light of History, Jerusalem Countdown dengan pembahasannya Who is Allah, The Unfinished Battle Islam and the Jews, bahkan buku teologianya Islam sendiri yang berjudul Passing Over Melintas Batas Agama, dan masih banyak lagi lainnya, menerangkan siapakah Allah itu sesungguhnya, asalnya dari mana, sebelum Islam lahir sudah diadopsi oleh Kristen Arab,
lalu diadopsi lagi oleh Islam, dan di Indonesia diadopsi lagi oleh Kristen dan Katolik. Silakan videonya di-pause untuk dibaca terlebih dahulu buku-bukunya. Allah bukan merupakan panggilan di Indonesia. Kalau Allah itu panggilan, itu memiliki arti dan persepsi yang sama dari berbagai pandangan, seperti kursi yang merupakan adopsi dari bahasa Arab al-kursi, memiliki makna dan persepsi yang sama, yaitu tempat untuk duduk. Baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan memiliki makna dan persepsi yang sama. Namun untuk Allah, umat Hindu dan Buddha saja di Indonesia tidak pernah menggunakan Allah sebagai sebutan atau sinonim dari kata Tuhan sebagai panggilan. Antara Kristen dan Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda untuk masalah Allah ini. Itu membuktikan bahwa pemakaian nama Allah di kekristenan merupakan pemerkosaan nama dan bahasa yang tidak seharusnya untuk tetap dipertahankan. Dan lagi, jika Allah itu generic name, kenapa tidak diganti saja dengan generic name yang lain yang tidak bermasalah di Indonesia? Kenapa Allah harus tidak boleh hilang dari kekristenan? Kemudian dengarkan video berikut ini yang membuktikan bahwa Allah itu bukan generic name. Allah in Arabic is not just a title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say la ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, la ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by my name, Lord,
I was not known to them. So, but by my name Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton 4-letter word WHYH, Yod-He Wahe. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan.
Lihat juga pernyataan Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arab Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are a minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims, and I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word mean God, it's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Sedangkan Yesus menyebutnya dengan Eloi, sedangkan Musa menyebutnya dengan Yahweh. Kok bisa beda-beda seperti ini? Apanya yang berbeda? Tidak ada yang berbeda. Saat Yesus yang nama aslinya Yeshua mengatakan Eloi, itu bahasa Aram yang berarti Elohimku. Artinya saat itu Yeshua memanggil Yahweh dengan sebutannya. Namun bukan berarti Yeshua tidak menyebut nama Yahweh dengan namanya. Kitab Matai atau Matius pasal 22 ayat yang ke-37 di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian. Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau misalkan kita merujuk pada Alkitab, Yahweh memang untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada Musa dan kepada orang-orang terdahulu disebutnya sebagai El Shaddai. Begitu kata Alkitab. Tetapi di ayat yang lain justru dikatakan bahwa kata Yahweh sudah ada bahkan sebelum Bahteranu dibangun. Jadi mana yang benar? Kenapa bisa membingungkan ini dalam tanda kutip? Kalau misalkan kita melihat dalam konteks sejarah asli, sejarah pure, tanpa membahas iman, tanpa membahas teologis, maka jawabannya dari kebingungan ini ketemu, tetapi akan menggoncang iman. Kok bisa seperti itu? Simak videonya, yuk kita mulai. Yahweh pertama diperkenalkan bukan kepada Mose atau Musa, melainkan kepada Adam dan Hawa. Karena Yahweh berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa, mustahil Adam tidak mengenal nama Elohim yang menciptakannya.
Maka ketika Adam punya anak, maka Adam memberi nama anaknya Kain. Kejadian 4 ayat 1 yang berbunyi, Waha Adam yada et Hawa isto wa tahar wa telet et Kain wa tomer kaniti is et Yahwi, yang artinya dan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia, lalu melahirkan Kain, dan berkatalah dia, Aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Adapun kata El Shaddai itu bahasa Ibrani yang artinya Elohim yang Maha Kuasa, dan yang dimaksud adalah Yahweh. Apa arti kata Yahweh? Tentu saja orang-orang Yahudi tidak akan mau menjawab ini atau tidak akan menjawabnya secara sembarangan atau memilih untuk memberikan otoritas jawaban kepada pihak yang menurut mereka lebih layak. Sebagian besar orang Kristen juga mungkin akan menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Kalau arti kata Yahweh, tentu orang Yahudi bisa menyebutkannya karena beda dengan nama. Yang orang Yahudi tidak berani sebut itu nama Yahweh, bukan arti kata Yahweh. Hal itu karena mereka lebih taat kepada Talmud daripada kepada firman itu sendiri, yang justru ingin namanya disebut agar kejadian yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 tidak terulang kembali. Ini dua dalil dari banyak dalil di mana Yahweh menghendaki namanya disebut. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15 di dalam kitab Tenak berbunyi, Wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael, Yahweh Elohi Avotakem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakub selakani alehem, ze zemi leolam, wa ze zikri ledordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose atau Musa, katakanlah demikian kepada Bani Yisrael, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Perhatikan kata yang berwarna kuning sebagai penekanannya, yang harus diingat selama-lamanya dari generasi ke generasi. 1 Tawari 16 ayat yang ke-8 berbunyi, Hodu la Yahweh kir'u fismu hodiau fa'amim alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bagaimana orang bisa mengenal namanya jika tidak pernah disebut? Orang bisa lupa dan melupakannya. Namun dengan dalih menghormati namanya, justru diganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku, sesuai kitab Talmud dalam kitab Berakot Sotah 38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat 6, Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua, dan lain-lain. Bisa dilihat Talmudnya di layar kaca. Jadi kembali bedakan antara nama dan arti, nama dan sebutan, nama dan istilah. Yang orang Yahudi tidak berani sebut itu nama, karena lebih taat Talmud daripada taat kepada firman itu sendiri, bukan arti dari nama Yahweh. Nah, tetapi sejarawan yang lebih terbuka tentu saja akan berani menjawab pertanyaan ini. Bagi mereka, Yahweh itu diambil dari kata Arab kuno yang kurang lebih bisa diartikan sebagai yang ada, atau yang hidup, atau yang maha ada, atau yang maha menciptakan, atau yang maha hidup, atau yang maha menjadikan. Pokoknya mah dengan berbagai variasi yang seperti itu, yang kalau misalkan kita bahasakan kasar seperti sekarang dengan konsepsi ilahiyah seperti yang kita bayangkan sekarang, maka Yahweh itu berarti yang maha menjadikan, atau yang maha menciptakan, atau yang maha hidup. Begitulah kurang lebihnya. Jangan Arabisasi lah. Nama Yahweh itu diberikan oleh si empunya nama itu sendiri. Dalam kitab berbahasa Ibrani ditulis di dalam kitab Tenak. Bagaimana mungkin dikatakan berasal dari Arab kuno? Ini Arabisasi yang tidak masuk akal. Kalau Yahweh itu diambil dari kata Arab kuno, sedang referensinya mengatakan nama dewa Israel kuno, bagaimana ini? Kan saling bertentangan.
Kalau artinya yang ada memang benar, tetapi bukan dari kata Arab kuno. Dalam kitab suci berbahasa Arab saja nama Yahweh tidak bisa dibaca Yahweh, melainkan Yahwah, karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Arti yang ada itu dinyatakan sendiri oleh Yahweh di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Wayomer Elohim El Moshe Ehye Aser Ehye Wayomer Kotomar Livni Yisrael Ehye Selakani Alekem, yang artinya, dan berfirmanlah Tuhan atau Elohim kepada Mose atau Musa, Aku ada yang aku ada telah mengutus aku kepadamu semua anak-anak Israel. Kalimat aku ada yang aku ada itu pernyataan dari si empunya nama, yaitu Yahweh, bahwa dirinya itu ada dan bukan sembarang ada, tetapi kekal, dari ada sampai kekal, bukan diciptakan, tetapi justru yang menciptakan segala yang ada ini, seperti langit, bumi, dan alam semesta jagat raya dan sebagainya, termasuk surga dan neraka. Mengenai referensi yang dimunculkan, yang dari World History Encyclopedia oleh Joshua G. Mark, yang diterjemahkan Yahweh adalah nama Dewa Israel kuno, saya setuju-setuju saja, karena istilah sebutan dewa itu sejajar dengan sesembahan atau sesuatu yang disembah, Elohim, atau padanan kata yang sama dengan Elohim atau God dalam bahasa Inggris. Meskipun di Indonesia seringkali berkonotasi negatif, yaitu bukan sesembahan yang benar atau yang layak untuk disembah. Saya tidak membaca bukunya, tetapi saya yakin dalam bahasa Inggris, karena nama penulisnya yaitu Joshua J. Mark, yang berbahasa Inggris tentunya, maka ditulisnya pasti Yahweh is the name of an ancient Israeli God. Ya, tetapi seperti yang tadi disebutkan, ada sebuah keunikan di sini bahwa para sejarawan tidak mengakui bahwa kata Yahweh itu berasal asli dari Yahudi, tetapi merupakan serapan dari budaya lain. Dalam hal ini adalah budaya Arab, atau ada juga yang menyebutkan ini berasal dari Afrika Utara, wilayah sekitaran Mesir. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena para sejarawan itu memang sudah percaya dan sudah sepakat bahwa orang-orang Yahudi itu punya Tuhan yang namanya itu adalah El. Begitu. El itu bisa dibaca dengan Elohim atau Eli atau Eloi atau Ilah atau Allah atau yang semacam itu adalah berasal dari varian yang sama, yaitu El. Sejarawan memang beda disiplin ilmu dengan rohaniwan. Jadi jika sejarawan tidak mengakui bahwa nama Tuhan atau sesembahannya orang Yahudi bernama Yahweh, ya boleh-boleh saja. Karena bisa saja sejarawan tersebut ateis atau pemahaman firman-Nya tidak sepaham pemahaman rohaniwan, sehingga tidak pernah membaca kitab suci bahwa Tuhan atau Elohim sendirilah yang memperkenalkan dirinya bernama Yahweh, seperti yang tertulis dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8, yang berbunyi Ani Yahweh Husmi Ukfodil Akhir Lo Eten Utilatilap Silim, yang berarti Aku Yahweh itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Orang Yahudi memanggil sebutan bagi Yahweh bermacam-macam. Tadi disebutkan bisa El, Elohim, atau Eloi, atau Ilah, atau Allah. Itu pun pemahaman yang kacau, karena El itu bahasa Ibrani yang berarti yang kuat. Jadi El itu bukan nama atau personal name, melainkan sebutan atau generic name, seperti Elohim yang merupakan bentuk jamak dari El, karena sebutan. Kalau nama tidak ada bentuk jamaknya. Adapun Eloi itu bahasa Aram yang artinya sama dengan Eli, yang berarti dari kata El-Ani atau Elohimku atau Tuhanku. Demikian pula Ilah itu sebutan bukan nama, sedangkan Allah itu nama diri
yang diadopsi dari satu di antara 360 nama dewanya orang Arab kuno. Jadi karena Elohim, ilah itu sebutan, maka Dagon, Astoret, Milkom, Zeus, Uzza, Manat, termasuk Allah, bisa disebut dengan El atau Elohim atau ilah. Tadi di depan sudah dikatakan bahwa Allah itu beda dengan ilah, karena Allah itu personal name, sedangkan ilah itu generic name. Dan ini pula lah kemudian banyak sekali orang-orang Israel yang menamai segala sesuatu dengan belakang El. Gabriel, Mikael, Ismael, Israel, Babel, dan lain sebagainya. Yang El yang dimaksud itu adalah Tuhan. Jadi misalkan tadi Babel itu artinya gerbang Tuhan. Bab itu kan pintu gerbang. Babel gerbang Tuhan begitu. Dan hal-hal yang semacam itu. Setuju. Dan itu membuktikan kalau El itu bahasa, sebutan, bukan nama diri atau personal name. Sedangkan misalkan untuk Yahweh, kita misalkan menemukan ada Zakaria. Zakaria itu Zakariah, Yahya itu Yahweh sebenarnya dalam hal itu, atau yang diperdengarkan oleh atau yang diingat oleh Tuhan. Benar. Banyak nama orang yang diberi akhiran Yah di belakangnya dengan harapan ada penyertaan Yahweh atas orang tersebut dari pemberian nama oleh kedua orang tuanya. Zakaria itu aslinya Zekariah atau Zekaryahu, yang artinya Yahweh telah mengingat. Tentu maksud orang tuanya yaitu Berekyah memberi nama Zekariah adalah agar Yahweh selalu mengingatnya. Sedangkan Berekyah sendiri berarti Yahweh memberkati. Maksud orang tuanya yaitu Ido mengharapkan anaknya diberkati Yahweh. Demikian pula dengan nama-nama lain yang berakhiran Yah, seperti Yesayah atau Yesayahu yang berarti Yahweh menyelamatkan, Yirmeyah atau Yirmeyahu yang berarti Yahweh meninggikan atau Yahweh mengangkat, dan masih banyak lagi nama-nama orang yang diakhiri dengan kata Yah. Artinya bahwa nama yang disertai dengan kata akhir Yah yang merupakan bentuk pendek dari Yahweh itu sendiri sudah menunjukkan bahwa Yahweh itu nama diri dari sesembahan orang Yahudi yang diharapkan menyertai si empunya nama atau setidak-tidaknya untuk mengingat nama Yahweh sebagai sesembahan nenek moyangnya. Bukan El yang adalah sebutan. Kata El juga harus kita pahami bahwa di situ ada upaya transformasi atau ada upaya mengubah politeisme menjadi monoteisme yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sepanjang sejarah. Ini merupakan kesalahan fatal. Orang Yahudi menyebut El itu bukan berarti politeisme, karena El itu sebutan. Tentu saja bisa dipakai untuk menyebut dewa-dewa dan itu tidak masalah. Namun sesembahannya orang Yahudi ya bernama Yahweh satu-satunya. Itu sudah harga mati. Contohnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 37 ayat yang ke-16, jika dibaca dari kitab Tenak berbunyi, Yahweh Zevaot Elohi Yisrael Yosef Hakerufim Atahu Ha Elohim Levatka Lekol Mamlekot Haaretz Ata Asita Et Hasamayim Wa Et Haaretz, yang jika diterjemahkan kata per kata atau secara interlinier seperti yang terlihat di layar kaca. Namun jika berupa kalimat akan berbunyi sebagai berikut: Yahweh Zevaot Elohimnya Yisrael yang berdiam di antara kerub. Engkaulah satu-satunya Elohim, hanya bagimu sajalah segala kerajaan di bumi. Engkau telah membuat langit dan bumi. Perhatikan kalimat Atahu Ha Elohim Levatka yang berwarna biru ya. Itu saya tekankan artinya engkaulah satu-satunya Elohim. Lalu diulang lagi di ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Wa ata Yahweh Elohenu Hosienu miyadu
Weyedu kalmam lekot haaretski ata Yahweh levadika, yang jika diterjemahkan kata per kata atau secara interlinier, seperti yang terlihat di layar kaca. Perhatikan kalimat ki ata Yahweh levadika. Saya jelaskan untuk kata levadika dalam bahasa Ibrani bisa berarti sendirianmu atau hanya kamu dalam bentuk maskulin tunggal yang terdiri dari kata levat yang berarti sendiri atau hanya dan berakhiran k yang merupakan penanda kepemilikan untuk maskulin tunggal. Sehingga jika berupa kalimat akan berbunyi sebagai berikut. Dan sekarang Yahweh, Elohim kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkaulah Yahweh, hanya Engkau satu-satunya. Dua ayat tersebut saja sudah menjelaskan dengan terang benderang bahwa orang Yahudi bukan politeisme seperti yang dituduhkan tadi, melainkan monoteisme. Jadi misalkan kata El itu sejak awal itu sebenarnya bukan berarti Tuhan yang Maha Esa, tetapi dia adalah raja para Tuhan atau raja para dewa, di mana dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan atau dalam tanda kutip ada dewa-dewa yang lain yang melingkupinya, termasuk ada istrinya, ada sahabatnya, ada anak-anaknya yang jumlahnya sangat banyak dan sebagainya. Dan dalam itu kita juga bisa menemukan varian lain. Sebutan El itu disebut sebagai Ebu Ila atau Tuhan Ayah. Ebu itu kan Abu Ila, jadi Tuhan Ayah. Nah, ini kemudian nanti tradisi istilah Ebu Ila ini dipertahankan oleh orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen punya istilah Tuhan Ayah atau Ayah Tuhan gitu lah. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam menghilangkan istilah ini menjadi ilah saja atau Tuhan saja, atau menyebut bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada apapun entitas yang sangat supranatural apapun itu namanya selain dari sebutan nama Tuhan itu, nama El itu. Memang El itu bukan memiliki arti Tuhan yang Maha Esa, saya setuju. Karena itu bahasa Ibrani yang artinya yang kuat atau berarti sesembahan atau Tuhan. Kalau Tuhan yang Maha Esa, bahasa Ibraninya El Echad atau Elohim Echad. Masalah Echad dan Yahid ini bisa diterangkan tersendiri seperti jika dalam bahasa Arab antara Wahid dan Ahad. Sedangkan kata Ibrani untuk raja itu melech. Jadi jangan dicampur adukkan, nggak karu-karuan. Adapun istilah Ebu Ilah atau Tuhan Ayah tidak ada dalam firman Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan Ayah atau Ayah Tuhan. Nanti ada Tuhan Ibu, Tuhan Bibi. Akhirnya jadi ngaco belo, nggak karu-karuan. Yang ada yang diajarkan oleh Yeshua itu hanya Aba untuk menyebut Yahweh sebagai Sang Bapa karena menciptakan. Jadi itu hanya istilah saja. Jadi jangan diartikan berarti ada Tuhan Ayah. Itu hanya istilah yang dipakai untuk menyebut Yahweh sebagai Sang Pencipta atau Maha Kuasa atau yang berkuasa. Seperti dalam bahasa Arab berbunyi Qadir yang dikenal dengan kata Qadirun. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan istilah tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi Islam saya setuju la ilaha illallah. Namun dalam Kristen istilahnya bukan la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah Yahweh, yang terdiri dari kata la ilaha yang berarti tidak ada, ilah yang berarti kecuali atau selain Yahweh. Jadi la ilaha illa Yahweh itu baru benar. Begitu. Nah, lalu dari mana Yahweh itu tiba-tiba muncul? Ya, ada hipotesis, tetapi hipotesis ini tidak benar-benar disepakati. Maksudnya dalam hal ini kita tidak menemukan ada satu konklusi. Ini kucing-kucing. Ada satu konklusi yang menyebutkan bahwa nama El, kemudian Yahweh dan segala rupa kemudian masuk di situ sebagai sesuatu yang sudah dibenarkan fix oleh sejarah. Kita tidak menemukan hal yang seperti itu. Semuanya masih berhipotesis, semuanya masih memperkirakan. Tetapi diperkirakan masuknya Yahweh ke dalam tradisi spiritual orang-orang Yahudi itu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi.
Dari mana kita mengetahuinya? Yang pertama tentu saja kita coba cocokkan dengan Alkitab, karena di Alkitab disebutkan bahwa kata Yahweh itu dikatakan adalah kata penyebutan Tuhan yang untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada Musa. Yahweh bukan tiba-tiba muncul. Di awal video ini sudah saya jelaskan bahwa Adam dan Hawa berbincang-bincang dengan Yahweh. Maka ketika mereka punya anak, anaknya diberi nama Kain, yang berarti aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Jadi bukan tiba-tiba muncul seperti yang disampaikan tadi. Memang terhadap Mose atau Musa, pewahyuan nama Yahweh merupakan langkah baru. Hal itu mengingat Mose di bawah didikan Faro atau Fir'aun yang tidak mengenal Yahweh. Akibat waktu masih bayi, Mose diadopsi oleh putri Faro atau Fir'aun, sehingga Mose tidak mengenal Yahweh. Kisahnya bisa dibaca di kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Masalah sejarah tidak membenarkan, bagi saya ya tidak masalah, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ahli sejarah beda dengan ahli kitab atau rohaniwan. Apalagi sejarah yang disampaikan jauh lebih mudah dibandingkan dengan kisah nyatanya yang tertulis di dalam kitab suci. Kalau tidak sesuai dengan isi firman, ya jelas berarti sejarahnya yang salah dan kacau. Seperti dalam Islam ada hadis sahih dan ada yang tidak sah. Kenapa ada hadis yang tidak sah? Karena dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran. Bisa juga disebut muntasabih. Dalam kitab sucinya Kristen tidak ada ayat muntasabih. Seperti istilah dalam studi Al-Quran yang merujuk pada ayat yang maknanya tidak jelas atau ambigu, yang memerlukan tafsiran lebih lanjut untuk dipahami. Misalkan, di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 1 dan Quran surat 3 Ali Imran ayat 1, yaitu Alif Lam Mim. Apa artinya Alif Lam Mim? Banyak yang menjawab dengan ilmu kira-kira. Saya tegaskan bahwa nama Yahweh bukan ilmu kira-kira, melainkan sudah jelas. Jadi jangan dibuat jadi kira-kira. Yang sudah pasti jangan dibuat jadi tidak pasti. Bagaimana mungkin Adam dan Hawa sudah mengenal nama Yahweh, kok dikatakan baru sekitar abad 13 sebelum Masehi? Referensi yang keliru jangan dijadikan acuan lah. Jadi bukan pertama kali diperkenalkan kepada Mose atau Musa seperti yang dikatakan tadi. Adapun yang ditulis di dalam kitab Keluaran 6 ayat yang ketiga, dalam Tenak berbunyi demikian: Wa'era el Avraham, el Yitzhak, wa el Yakub, wa el Sadai usmi Yahweh, lo nodaiti lachem. Saya garis bawahi kalimat lo nodaiti lachem, di mana lo-nya bukan berarti tidak, tetapi dalam bentuk kalimatannya yang bisa diterjemahkan tidakkah atau bukankah. Maka terjemahannya yang benar adalah sebagai berikut: dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yitzhak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Tetapi namaku Yahweh, bukankah aku sudah menyatakan kepada mereka? Karena memang Yahweh sudah dipanggil oleh Abraham, Yitzhak dan Yakub, bahkan berbicara kepada Adam dan Hawa. Lalu kenapa ada kalimatannya tersebut? Hal itu karena Mose sejak bayi diadopsi oleh putri Faro dan dididik oleh Faro, sehingga Mose tidak mengenal Yahweh. Maka saat Yahweh menampakkan diri kepada Mose, Mose kebingungan. Hal itu tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13. Maka Yahweh menjelaskan di ayat 14 untuk menyatakan eksistensinya sebagai Elohim yang Maha Ada, dari kekal sampai kekal, dan menyatakan namanya di ayat yang ke-15 yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi yang tadi itu, jadi kalau misalkan orang-orang sebelum Musa itu menyebut dengan nama El,
tetapi di zaman Musa disebut atau diperkenalkan dengan nama Yahweh, begitu kan? Saya sudah sampaikan di seri sebelumnya bahwa El itu sebutan. Orang Yahudi dan para penyembah berhala juga boleh memakai El, karena El itu bukan nama. Kalau di Indonesia memiliki kata Gusti atau Tuhan atau Dewa. Semua orang dalam melakukan ritual agamanya tidak salah memakai sebutan itu. Lalu pertanyaannya, kenapa Yahweh baru memperkenalkan diri kepada Mose atau kepada Musa? Lebih tepatnya, kalimatnya adalah baru memperkenalkan diri kepada Mose atau kepada Musa. Karena Mose atau Musa memang tidak kenal Yahweh akibat dari diadopsi oleh putri Farao atau Firaun dan dididik oleh Farao. Jadi wajar jika Mose tidak kenal Yahweh. Di seri pertama banyak komentar masalah ini yang sebenarnya sudah ada di dalam videonya, tapi masih bertanya juga. Kenapa? Karena tidak menonton tetapi komen. Sok pinter namanya, termasuk pinter memaki-maki. Nah, ini juga kurang lebihnya sama atau terkonfirmasi dengan sebuah prasasti di Mesir kuno yang dikeluarkan di era Amenhotep III. Nah, Amenhotep III dengan Musa ini diperkirakan sejaman, atau kalaupun beda, misalkan ya hanya beda rentang 50 atau 60 tahun atau kurang dari itulah. Nah, dalam prasasti Amenhotep III itu ada sebutan bahwa Yahweh Sashu. Sashu itu siapa? Sashu itu adalah satu suku nomadik di Arab Utara yang ia sudah berinteraksi dengan orang-orang Mesir kuno. Jadi diperkirakan kata Yahweh ini adalah Tuhan atau dewanya bagi masyarakat Arab kuno dari suku Sashu yang dimaksud itu. Nama Yahweh disembah oleh suku Sashu atau suku apa kek, bagi saya tidak masalah. Pertanyaannya, apakah berarti Yahweh yang berbicara kepada Adam dan Hawa, serta yang memperkenalkan diri kepada Mose, itu Yahweh yang disembah oleh suku Sashu? Apakah yakin Yahweh yang disembah suku Sashu itu mengatakan aku Yahweh itu namaku? Jangan pakai ilmu kira-kira. Nih saya tunjukkan sejarahnya suku Sashu dan Raja Amenhotep III. Perlu diketahui bahwa Raja Amenhotep III itu Farao atau Firaun Mesir atau Mitsrayim kuno dari dinasti ke-18 yang berkuasa tahun 1386 sampai 1349 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya Thutmose IV. Proyek ambisiusnya banyak membuat patung-patung kolosal yang dikenal sebagai Colossi of Memnon dan monumen dewa-dewa termasuk kuil Luxor yang masih terkenal sampai sekarang. Sedangkan suku Sashu yang nomaden sesuai dengan namanya Sashu yang berarti bergerak. Dalam sejarah Mesir atau Mitsrayim selama periode kerajaan baru tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi, yaitu suku nomaden yang pernah bergerak di wilayah Levan yang sekarang dikenal sebagai Israel, Yordania, dan Sinai. Karena suku Sashu ini pernah bergerak nomaden di wilayah Levan, yaitu Israel, maka nama Tuhan tradisi Israel, yaitu Yahweh, diadopsi. Seperti saya di Indonesia saja, karena iman percaya saya berakal ke Ibrani, ya saya menyembahnya Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, bukan Allah yang merupakan dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Jadi prasasti yang dibuat oleh Raja Amenhotep III itu Yahweh yang disembah oleh Adam dan Hawa serta Abraham, Yitzhak, dan Yakub yang diprasastikan. Jadi bukan terbalik atau dibalik. Itu ilmu salto namanya, mengubah sejarah nama Tuhan.
Silakan buktikan pernyataan-pernyataan saya di buku yang berjudul sedemikian ini. Yang pertama, Ancient Egypt, Anatomy of a Civilization oleh Barry J. Camp. Kemudian buku Egypt, Kanaan and Israel in Ancient Times oleh Donald B. Redford. Kemudian buku Ancient Israel, From Abraham to the Roman Destruction of the Temple oleh Heschel Sangs. Kemudian buku The Early History of God, Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel oleh Mark S. Smith. Dan buku The Oxford History of the Biblical Word oleh Michael D. Cogan. Karena banyak dan lompat-lompat halamannya, silakan bisa dicari sendiri menggunakan indeks atau fitur pencarian teks digitalnya, sehingga memudahkan pencarian. Jadi yang saya sampaikan semuanya itu berdasarkan data, bukan ilmu kira-kira, sehingga memutarbalikkan sejarah pun ketahuan. Bagaimana dengan cerita di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, bahwa sebelum Musa, bahkan sebelum Bahtera dibuat itu sudah disebut nama Yahweh? Itu kita kesampingkan dulu untuk sementara waktu. Tetapi dalam prasasti itu dijelaskan bahwa memang ada sekelompok orang yang namanya orang Shashu yang menyembah Yahweh, yang kemudian diperkirakan bahwa itulah awal mulanya. Dan kalau misalkan itu memang benar-benar sezaman antara Amenhotep III dengan prasastinya, dengan Musa yang diperkirakan sekitar 1300 tahun sebelum Masehi itu memang benar-benar nyata, maka mungkinkah sebenarnya orang Shashu itulah yang memperkenalkan kepada Musa, tetapi dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Musa mendapatkan pernyataan itu dari semak yang terbakar? Mungkinkah? Ya silakan Barai berspekulasi. Kalau yang sudah beriman ya sudah selesai, tapi kalau misalkan para sejarawan ini belum selesai di sini. Jadi sebenarnya dari mana? Apakah memang benar-benar dari suku itu? Kalau memang dari suku itu, apakah suku itu sampai sekarang masih ada dan masih melafalkan Yahweh yang sama? Kita belum mengetahui itu. Sekali lagi ini baru hipotesis, baru perkiraan. Masalah suku Sasu sudah saya jelaskan di depan, bahwa suku Sasu menyembah Yahweh karena pernah nomaden ke daerah Israel, sehingga mengadopsi nama Yahweh sebagai nama sesembahan mereka. Jadi bukan suku Sasu yang memperkenalkan nama Yahweh kepada Mose, melainkan Yahweh sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada Mose. Karena Mose tidak mengenal sesembahan kakek moyangnya sendiri, karena sejak bayi diasuh oleh Paro atau Fir'aun yang hanya berada di lingkungan kerajaan saja. Kalau sejarawan menggunakan ilmu kira-kira dan merasa belum selesai, karena sejarawannya kafir dan tidak membaca kitab Keluaran, saya menggunakan ilmu pasti saja, karena Mose menulis sendiri kejadiannya dan ditulis di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15 yang berbunyi, Wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael, Yahweh Elohi Avotechem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Wa Elohi Yakub selakani alechem ze zemile olam wa ze zekri le dordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose atau Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Jelaskan bahwa yang memperkenalkan nama Yahweh kepada Mose bukan suku Sasu. Jangan diputar balik dan dibuat kira-kira sehingga jadi tidak jelas. Nah, Shashu itu diketahui oleh para sejarawan pada waktu itu menyebut bahwa Yahweh itu adalah dewa perang dan cuaca. Jadi bukan Tuhan yang paling puncak, tetapi dewa yang maha kuasa. Dan kemudian entah bagaimana ceritanya, orang-orang Yahudi kemudian memasukkan Yahweh itu sebagai satu di antara sekian daftar dewa-dewi mereka. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa suku Sasu yang pernah mengembara sampai ke Israel mengadopsi sesembahan kakek moyangnya Israel, dan tentu memerhatikan bagaimana sepak terjang bangsa Israel terhadap nama Yahweh.
Kitab suci mencatat bahwa orang Israel saat berperang membawa tabut Elohim sebagai bentuk kehadiran Yahweh di tengah-tengah bangsanya dalam menghadapi musuh. Dan suku Sasu melihat bagaimana Yahweh yang mengendalikan elemen-elemen alam seperti Yeshua yang menghentikan angin sakal. Karena Yeshua itu Yahweh yang bermanifestasi dalam wujud seperti manusia. Sehingga Yeshua pun mampu mengendalikan cuaca dan alam semesta. Jadi bisa saja suku Sasu juga mengadopsi kehebatan Yahweh bagi sukunya dalam menghadapi cuaca dan dalam menghadapi musuh dalam pengembaraan mereka. Jadi jangan dibolak-balik sejarahnya. Bahkan dalam Keluaran ada upaya orang-orang Yahudi untuk menjadikan Yahweh ini sebagai anak El atau anak Tuhan. Di Keluaran, orang-orang Yahudi mengupayakan Yahweh menjadi anak El atau anak Tuhan. Di mana dalilnya? Saya baca Keluaran bolak-balik tidak ada tuh. Makanya saya bilang, Guru Gembul, karena tidak mengimani kitab kami, tidak usahlah mengacak-acak firman Tuhan yang tidak diyakininya. Nanti kalau saya melakukan sebaliknya, dianggap menistakan agama. Nggak usah begitulah, tekuni saja kitabnya sendiri agar imannya lebih kuat, ya. Kan yang tadi disebutkan bahwa El itu punya salah satu nama yaitu Ebu Ila. Jadi Tuhan dalam skema bahwa dia itu adalah ayah dari para dewa. Nah, salah satu dewa yang dimaksud itu kemudian dimasukkan Yahweh gitu. Ini tambah ngaco aja nih tanpa dalil. Saya tahu arahnya kemana. Ini menyangkut politeisme. Padahal orang Yahudi sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa mereka menyembah kepada Tuhan yang satu, monoteisme. Cuman ayat itu sekarang dihapus ya oleh, kita nggak tahu, pokoknya mau ayat-ayat itu sekarang tidak akan ditemukan lagi. Tapi para sejarawan pernah menemukan bahwa ayat itu memang sebelumnya ada, bahwa Yahweh itu adalah anak dari El. Begitu. Ini namanya fitnah keji. Mengatakan ayatnya tidak ditemukan lagi karena memang tidak ada. Sejarawan siapa dan dari mana yang mengatakan bahwa Yahweh itu anak dari El? Saya tunggu datanya. Kalau ngomong tanpa bukti itu namanya fitnah. Nanti kalau saya perlakukan yang sama terhadap ayat-ayat keyakinan Anda, nanti heboh. Saya dituduh penistaan agama. Kalau ngomong tanpa data, anak SD juga bisa. Nah, kenapa orang-orang Yahudi memasukkan itu? Kenapa? Ya karena ini diperkirakan juga ya. Sekali lagi kita berbicara sepenuhnya tentang perkiraan. Diperkirakan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terus-terusan berperang. Kita mengetahui bahwa sepanjang sejarah itu mereka diserang oleh bangsa-bangsa yang lain karena banyak masalah. Khususnya adalah karena masalah geografis di mana mereka menguasai wilayah yang paling subur dan paling strategis di wilayah Levan. Dan karena itu serangan-serangan dari bangsa lain itu intensif. Nah, karena itu diduga maka orang-orang Yahudi kuno itu sangat terobsesi pada perang. Sangat terobsesi pada perang, sangat terobsesi pada dewa perang, sangat terobsesi pada upaya mereka untuk bisa melindungi mentalitas mereka dalam kondisi perang gitu. Nah, karena orang-orang Yahudi awal itu tidak mengenal dewa perang yang cukup berwibawa, maka mereka harus ngambil Yahweh, yaitu dewa perang dan cuaca dari suku bangsa yang lain. Mungkin seperti itu gitu. Kita tidak tahu, tapi kemungkinannya memang seperti itu. Ngomong sejarah kok pakai ilmu mungkin. Ilmu kira-kira. Anak SD juga bisa. Saya kalau mau ngomongin ayat-ayat keyakinan Anda dengan ilmu mungkin dan ilmu kira-kira, apa yang akan terjadi? Mungkin, kira-kira, bisa heboh. Maka tidak perlu saya sanggah karena tidak ada yang bisa disanggah di sini. Kan dalam studi antropologi kita pura-pura ateis aja dulu dalam sementara ini gitu ya. Kan dalam tradisi Yahudi orang-orang membuat istilah atau konsep tentang Tuhan itu biasanya berhubungan dengan realita yang terjadi di lapangan gitu. Jadi misalkan ketika kita berperang, kita akan memuja Tuhan dalam konteks Tuhan yang sangat pemarah, Tuhan yang menghukum bangsa lain, Tuhan yang membela bangsa sendiri dan sebagainya gitu. Atau misalkan ketika Tuhan itu diwujudkan oleh orang-orang yang hidup di wilayah yang agraris, yang subur, yang tidak suka berperang, maka Tuhan itu misalkan digambarkan sebagai perempuan yang menjadi dewi kesuburan atau
Yahweh ya yang semacam itu gitu. Nah, ini pun kurang lebihnya bentuknya adalah seperti itu. Nah, ketika ada upaya orang-orang Israel memasukkan Yahweh ke dalam bagian dari anak-anak Tuhan atau anak-anak El, dan itu gagal, berabad-abad kemudian justru malah Yahweh itu disetarakan dengan Tuhan itu sendiri, disetarakan dengan El. Tetapi karena Yahudi bertransformasi menjadi ajaran tauhid, menjadi ajaran agama Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, maka kemudian nama Yahweh itu tidak disetarakan lagi dengan nama El, tetapi nama Yahweh itu justru dianggap sebagai personifikasi dari El. Jadi Yahweh dan El pada akhirnya menjadi satu gitu. Jadi itu saja. Ini juga asumsi pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan seperti yang dikatakan benar, itu pendapat pikiran orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, sehingga mengejek Tuhan dengan asumsinya sendiri tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak pernah ada dalam kitab suci ada Tuhan perempuan, tidak ada juga Tuhan pemarah. Saya membaca firman Tuhan, Tuhan menghukum bukan tanpa alasan, tapi karena pelanggaran manusia dan ketidaktaatan manusialah yang menyebabkan Tuhan marah. Dan itu wajar. Kita juga begitu karena itu sifatnya Tuhan. Tidak pernah ada kisah kegagalan orang Yahudi berupaya memasukkan Yahweh ke bagian anak-anak El atau anak-anak Tuhan. Karena semua yang dituduhkan itu tidak pernah ada. Saya katakan ini hanya omongan bullshit saja. Tadi dikatakan berabad-abad kemudian Yahweh disetarakan dengan Tuhan itu sendiri. Ini ngaco, karena Yahweh itu memang El dari kekal sampai kekal. Ini semua tujuannya untuk menarasi bahwa Yahudi itu bertuhankan banyak, bukan satu. Padahal firman-Nya mengatakan di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Dan di dalam Zekaria atau Zakaria pasal 14 ayat 9 dikatakan, Wahaya Yahweh lemelek al-kal haaretz bayom hahu Yahweh Echad usmo Echad. Yang artinya pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Jadi memang dari awal sampai akhir ya tetap monoteisme. Tujuan pendapatnya yang tanpa dasar itu sebenarnya hanya ingin menarasikan bahwa hanya keyakinannya saja yang monoteisme. Tapi apakah benar memang monoteisme jika lihat bukti sejarahnya? Jadi namanya itu adalah El, julukannya itu adalah Yahweh begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya bisa, ini juga dalam sejarah adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ada dua tokoh atau ada dua entitas yang dianggap menjadi satu karena alasan tertentu gitu. Misalkan dalam tradisi Hindu kita mengetahui ada Govinda dan ada Krishna. Itu dua tokoh yang berbeda sebenarnya, tetapi kemudian disatukan menjadi satu karakteristik, yaitu Krishna julukannya adalah Govinda begitu. Dan Krishna itu adalah tokoh nyata, tetapi apakah ia hidup sezaman dengan Mahabharata? Itu tidak, tetapi kemudian disatukan karena alasan-alasan yang lebih teologis dan spiritualis. Nah, termasuk juga dalam hal ini sama. Jadi Yahweh itu awalnya berbeda dengan El, bahkan berasal dari tradisi yang lain, tetapi karena orang-orang Yahudi itu terus-terusan mendapatkan perang dan terus-terusan sangat tergantung pada alam dan cuaca, maka dewa perang dan cuaca itu kemudian mereka adopsi menjadi dewa mereka. Dan karena mereka terobsesi pada dewa itu yang memang perang, yang memang cuaca dan sebagainya, maka itu disetarakan dengan Yahweh, dengan El, dan akhirnya menjadi bentuk lain atau perwujudan lain atau nama lain dari El yang dimaksud itu. Begitu. Apa? Namanya El, julukannya Yahweh. Itu terbalik, bro. Justru julukannya El, namanya Yahweh. Jangan dikaitkan dengan Hindu lah. Kita bicara firman-Nya Kristen yang sudah saya terangkan berkali-kali, bahwa Yahweh memperkenalkan namanya, dan namanya tidak diberi oleh manusia, tetapi oleh dirinya sendiri. Nih, saya ulang lagi.
Baca Yirmiyahu atau Yeremia pasal 32 ayat yang ke-20. Asyer samta utot umuftim ba'aretz Mitzrayim at hayom haze uf Yisrael uva adam wa ta'ase leha sem hayom haze. Sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitzrayim sampai pada hari ini, dan di Israel serta di antara manusia. Dan engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Jadi nama Yahweh itu tidak dinamai oleh manusia, tetapi oleh dirinya sendiri. Sedangkan di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8 berbunyi, Ani Yahweh husmi, ukfodi le akhir, lo eten utilati lapsilim. Yang artinya, aku Yahweh itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Jadi Yahweh itu namanya, sebutannya baru El. Bisa Elohim, Eloah, El Shaddai, El Elyon, dan masih banyak lagi El yang lain, karena itu sebutan. Nah, tetapi tapi masalahnya kenapa bisa seperti itu? Sejak kapan itu bisa terjadi, dan kenapa orang-orang Yahudi bertransformasi dari ajaran agama politeis yang memungkinkan bahwa El punya anak Yahweh itu tiba-tiba berubah menjadi monoteis yang tidak memungkinkan El punya anak, dan justru malah menganggap bahwa Yahweh dan El itu adalah satu entitas yang sama. Ini diperkirakan oleh para sejarawan, ya, diperkirakan tahun 600-an sebelum Masehi. Kala itu orang-orang Israel bertempur dengan orang-orang Babilonia baru, orang-orang Kaldea, dan dikalahkan. Kemudian mereka dibawa masuk ke Babilonia dan mereka diperbudak, kemudian dan sebagainya. Di situ ada banyak sekali perubahan-perubahan dalam spiritualisme dan dalam konteks teologis mereka. Apa saja perubahannya? Diantaranya adalah bahwa mereka pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu Esa dan yang lain itu tidak ada. Bahwa Tuhan itu Esa, bahwa yang lain pun yang ngaku-ngaku saja gitu. Termasuk juga dalam hal ini adalah dewa-dewa yang sebelumnya diakui bersama dengan El, seperti Baal gitu dan lain sebagainya, itu terpaksa diwajibkan jadi setan gitu. Karena bertransformasi menjadi Esa, jadi dewa-dewa yang lain yang awalnya disembah akhirnya dikonsepsikan bahwa itu bukan dewa, tetapi itu adalah orang yang menyamar atau makhluk yang menyamar atau iblis yang menyamar sebagai dewa atau sebagai Tuhan gitu. Nah, benar kan dugaan saya? Intinya ingin mengatakan bahwa orang Yahudi itu politeisme, sedangkan kepercayaannya monoteisme. Sayangnya menggunakan teori yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mengobrak-abrik firman Tuhan. Kalau keadaan ini dibalik, saya kira saya sudah dilaporkan polisi karena menistakan agama yang tidak diimaninya. Ya karena memang tidak diimaninya, jadi ngomong ya asal bunyi saja. Kalau memang omongannya benar, coba tunjukkan referensinya. Kalau orang Yahudi itu asalnya politeisme, lalu jadi monoteisme. Dalam istilah teologia, ini yang disebut eisegese, membawa masuk naskah-naskah sampah untuk dilegalkan melebihi otoritas firman itu sendiri. Ini yang disebut otak Yahudi, yang sekarang mengganti nama Yahweh dengan Hashem atau Adonai atas perintah Talmud, yang memiliki otoritas melebihi otoritas firman itu sendiri, yang mana Yahweh justru menghendaki namanya dipanggil agar tidak dilupakan orang, tetapi justru diganti. Hal ini sudah saya terangkan di video sanggahan saya yang pertama. Justru yang ada, orang Yahudi sepulang dari Babilonia tidak berani menyebut nama Yahweh karena dianggap tidak layak disebut oleh bangsa yang banyak dosa. Karena selama di Babilonia, mereka menyembah dewa-dewa. Namun Yahweh yang mengasihi mereka memakai Raja Kores yang notabene bangsa kafir untuk memulangkan bangsa Yahudi kembali ke tanah airnya, yaitu Yerusalem, sehingga mereka merasa tidak layak memanggil nama Yahweh. Mereka mengganti menjadi Hashem, yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku.
Jadi jangan dibolak-balik sejarahnya. Sama seperti orang Kristen yang menghilangkan nama Yahweh, tetapi justru memasukkan nama Allah dalam kekristenan. Ngotot nama Allah tidak boleh hilang. Padahal dalam kitab berbahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Padahal nama Allah ada di Kristen karena jika dari Kristen Arab, berarti mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab suku Quraisy. Sedangkan jika akibat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, seorang ahli sastra Melayu keturunan Arab Tamil, kan juga menurut buku Passing Over Melintas Batas Agama, yang notabene buku rohani milik Islam, sudah jelas merupakan adopsi yang sama seperti yang diadopsi oleh Kristen Arab. Makanya kalau misalkan Baraya nonton video klipnya atau lagunya Bohemian Rhapsody, itu kan ada kata Beelzebub gitu. Beelzebub itu awalnya itu adalah Tuhan Baal atau dewa Baal. Tetapi kemudian karena Yahudi menjadi monoteis, itu berubah menjadi setan Baal atau setan atau iblis yang dulunya pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Begitulah ceritanya. Baal-zebul dengan Baal-zebub itu terkait. Baal-zebul dalam kitab berbahasa Ibrani itu berarti tuan dari rumah tinggi atau tuan yang mulia. Ini merupakan gelar dari dewa di Kanaan. Baal adalah dewa utama dalam panteon Kanaan, yaitu dewa hujan serta kesuburan. Sedangkan Baal-zebub berarti tuan dari lalat. Dalam kitab suci digunakan dalam konteks menghina untuk dewa orang Filistin di Ekron. Dalam perjanjian baru sering diidentifikasi sebagai nama lain dari setan. Secara linguistik, Zebul dengan Zebub memiliki arti dan konotasi yang berbeda. Zebul menunjukkan kehormatan dan kedudukan tinggi, sementara Zebub memiliki konotasi negatif dan berhubungan dengan lalat atau kotoran. Meskipun keduanya memiliki akar kata yang sama, yaitu Baal, yang memiliki arti tuan atau dewa, di mana dalam bahasa Ibrani berarti suami, dan Yahweh tidak mau disebut Baal loh. Kitab Hosea 2 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Wahaya bayom hahu neum Yahweh tikrai isi welo tikrai liot baeli, yang artinya maka akan terjadi pada hari itu firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil Baalku. Jadi Yahweh sendiri yang tidak mau dipanggil Baal, meskipun Baal itu artinya suami, karena Baal itu nama berhala. Demikian juga dengan Allah. Yahweh juga tidak mau dipanggil dengan Allah, yang tulisannya huruf besar semua, hanya saja yang huruf besar maupun huruf kecil semua. Karena Allah itu nama dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Di video seri pertama sebelum ini, sudah saya sampaikan bukti-buktinya. Itu sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hanya orang yang terikat agamawi yang tidak bersedia belajar dan tidak bersedia mengubah prinsipnya. Meskipun Allah jelas-jelas tidak ada korelasinya dan tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Bagaimana dengan Anda para penonton? Apakah beragama ini untuk mencari keselamatan atau sebagai sebuah komunitas institusi belaka? Saya tidak menyebut Allah lagi karena saya sudah tahu kebenaran dan saya tidak mau terikat agamawi karena agama, gereja, dan institusi tidak menyelamatkan. Nah, kenapa bisa menjadi monoteis yang seperti itu? Ya karena ini berhubungan juga dengan etnosentrisme mereka, ini berhubungan dengan primordialisme mereka. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu dikalahkan, kemudian mereka itu benci setengah mati kepada bangsa yang telah mengalahkannya. Masalah kekalahan peperangan tidak ada kaitannya dengan pengubahan konsep dalam penyembahan mereka. Justru akibat mereka cenderung untuk mengikuti pola kehidupan bangsa Mitsraim atau bangsa Mesir yang menyembah berhala
Dikisahkan dalam firman bahwa orang Yahudi saat kalah perang justru mereka introspeksi diri karena bangsa Israel termasuk bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur, sehingga ketika kalah berperang baru mereka menyadari dan bertobat, menangis kepada Yahweh. Salah satu contoh dari banyak kejadian saat bangsa Israel kalah berperang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Lalu Bani Israel berseru kepada Yahweh sambil berkata, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, karena kami telah meninggalkan Elohim kami, lalu beribadah kepada para Baal." Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk sejak kasus membuat patung lembu tuangan, gara-gara Mose lama tidak turun dari Gunung Sinai saat berjumpa dengan Bapa Yahweh. Mereka meminta ada sesembahan untuk menggantikan Yahweh, dan hal itu terinspirasi oleh kebiasaan penyembahan pagan yang mereka lihat selama tinggal di Mitsrayim atau Mesir. Jadi mengadopsi kebiasaan penyembahan berhala di Mitsrayim atau di Mesir. Dan dalam konsep-konsep kuno itu dewa itu selalu mempresentasikan sebuah bangsa, representasi dari sebuah bangsa gitu. Jadi misalkan orang Mesir punya dewa namanya dewa Amun-Ra, orang ini punya dewa namanya dewa Anu, orang ini punya dewa namanya dewa Anu. Nah, ketika dua bangsa itu berperang, maka mereka menganggap bahwa dewa-dewi mereka juga sudah berperang. Dan ketika bangsa satu itu dikalahkan, maka Tuhannya juga itu bisa dikalahkan. Kalau misalkan Baraya nonton film Troy, di situ kan ada adegan Achilles itu memenggal patung dewanya orang-orang Troy gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah simbolisasi dari orang-orang zaman dulu bahwa ketika sebuah bangsa itu akan ditaklukkan atau ditaklukkan, maka kekalahan juga terjadi pada dewa-dewi mereka, dikalahkan oleh dewa-dewi orang yang mengalahkan mereka. Begitu ceritanya itu. Nah, jadi ketika orang-orang Israel itu dikalahkan oleh Babilonia, mereka harus terpaksa mengakui bahwa Tuhan mereka yaitu El atau Yahweh itu juga dikalahkan. Dan itu kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Maka kemudian mereka itu menciptakan sebuah karakteristik di mana Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk bangsanya dan bangsa mereka. Dan Tuhan itu hanya satu dan tidak mungkin bisa terpecah dan tidak mungkin bisa beranak dan tidak mungkin bisa disekutukan dan lain sebagainya. Jadi Tuhannya menjadi Tuhan universal. Benar, dewa merupakan representasi dari sebuah bangsa. Saya setuju. Dan dewanya bangsa Israel adalah dewa yang berbicara kepada Adam dan Hawa, yaitu Yahweh. Dan Yahweh ini merupakan dewa atau sesembahan atau Tuhan atau Elohimnya bangsa Israel adalah Elohim yang dahsyat dan yang tidak terkalahkan. Saat tabut Elohim yang merepresentasikan kehadiran Yahweh diambil oleh bangsa Filistin dan dibawa dari Ebenezer ke Asdod dan ditaruh di kuil Dagon, disandingkan dengan patung Dagon. Patung Dagon pagi-pagi terlihat sudah terjatuh dengan mukanya tertelungkup ke tanah, dengan kedua telapak tangannya terputus di ambang pintu. Silahkan baca di kitab 1 Samuel 5 ayat yang keempat. Tetapi karena kebencian mereka terhadap orang yang menaklukkannya, maka dikatakan bahwa Tuhan itu hanya ikhlas pada bangsa Israel saja. Jadi Tuhan hanya ngobrol dengan bangsa Israel saja. Tuhan hanya berkomunikasi dan berkata dan memberkati dan mengurapi hanya kepada bangsa Israel saja. Maka nabi-nabi hanya ada dari orang Israel saja, sehingga ketika ada nabi dari bangsa lain, orang Israel langsung menolaknya. Tuhan memang berbicara hanya kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Dan itu merupakan haknya Tuhan mau memilih siapapun. Tapi bukan karena kebencian mereka terhadap orang yang menaklukkannya, seperti yang dikatakan tadi. Melainkan karena bangsa Israel itu bangsa yang paling tidak baik di muka bumi. Bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang biadab, dan sebagainya. Nah, bangsa yang seperti inilah yang dipilih Yahweh dan dijadikan bangsa yang hebat. Terbukti hasil penemuan-penemuan bangsa Yahudi bagi kepentingan manusia datang dari bangsa pilihan Yahweh ini. Dan ini sesuai dengan rencananya
yang tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-49 ayat yang ke-6 yang berbunyi, dan dia berfirman, terlalu kecil bagimu bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku untuk membangkitkan suku-suku Yakov dan membawa kembali orang-orang Israel yang terpelihara. Maka aku akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi, sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk membuat keselamatanku sampai ke ujung bumi. Ayat yang mengatakan bahwa Yahweh hanya memilih bangsa Yahudi tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal yang kedua ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Dan banyak orang pergi dan akan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohimnya Yakub, dan dia mengajar kita jalan-jalannya, dan kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi Torah atau pengajaran dan hukum datangnya dari Sion atau Yerusalem, bukan dari Paris atau dari Los Angeles atau dari kota-kota besar belahan dunia manapun lainnya. Dan terbukti akibat pilihan Yahweh, bangsa Yahudi bisa menemukan banyak hal yang bisa berguna bagi kepentingan manusia. Misalkan menemukan prosesor komputer Intel, flash disk, firewall, Google, Facebook, senjata nuklir, laser yang merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, kemudian vaksin kolera dan sampar, teori relativitas massa dan energi, vaksin polio, WIS, bolam lampu, pesawat terbang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ini merupakan realitas yang mau tidak mau harus diterima. Sementara dari bangsa-bangsa yang memusuhi Israel, penemuannya apa? Kitab Torah juga membuktikan bahwa para nabi juga berasal dari Yahudi. Jadi bukan jika ada nabi yang berasal dari bangsa lain langsung menolaknya seperti yang dikatakan tadi. Bukan itu, tetapi karena memang tidak tertulis dalam Torah, itu sebagai standarnya. Kecuali ada bukti nubuatannya yang jelas bahwa akan ada nabi dari bangsa ini atau bangsa itu, tentu tidak masalah. Tapi karena realitasnya tidak ada, suruh bagaimana? Atau nanti dikatakan bahwa Torah yang menubuatkan akan keluar nabi dari bangsa ini dan dari bangsa itu sudah dihapus. Dan sebagaimana Yahweh memilih bangsa yang brengsek dalam tanda petik, Yahweh pun saat turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus, memilih orang yang dikucilkan, orang yang paling jahat, orang yang paling tidak baik, dan orang yang tukang memaki-maki lainnya, untuk dijadikannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menempatkan kamu, supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Yang jadi masalahnya, yang dipilih mau atau tidak. Gara-gara orang Yahudi menolak pilihan Elohim, maka keselamatan dialihkan kepada bangsa-bangsa. Nah, jika saat ini Tuhan memilih Anda bagaimana? Bukan merupakan sebuah kebetulan Anda menonton video ini, tetapi karena rencana Tuhan memilih Anda melalui mempelajari video ini. Tuhan tidak pernah memaksa. Anda punya hak untuk menolak kok.
karena ada banyak orang yang bersedia dipilih Elohim. Jadi misalkan Nabi Muhammad itu memiliki konsepsi teologis yang hampir sepenuhnya sama dengan orang-orang Yahudi tentang keesaan Tuhan, tentang nabi-nabi dan sebagainya. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak berasal dari Israel, maka orang-orang Yahudi tidak mengakuinya sama sekali. Begitu kan ceritanya kurang lebih. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi di seluruh bangsa itu tidak diakui oleh orang-orang Israel karena mereka menganggap bahwa hanya mereka sajalah yang dikasihi Tuhan, hanya mereka sajalah yang menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi. Bukan soal menunjuk pada nama tertentu dan dari bangsa tertentu kriteria untuk menjadi nabi ditentukan, melainkan harus ada nubuatannya atau tidak, dan saat menjadi nabi ada saksinya atau tidak. Yang menyaksikan siapa? Seperti Yesua, beliau bukan sekedar nabi, melainkan atas kesaksian banyak orang, termasuk dari orang yang menyalibkannya. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 27 ayat yang ke-54 menulis demikian. Dan seorang perwira dan mereka yang bersamanya sambil menjaga Yesua, setelah menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, mereka sangat ketakutan sambil berkata, sesungguhnya dia ini adalah putra Elohim. Yang dimaksud putra bukan berarti usianya lebih muda dari Bapa dan beda pribadi dengan Bapa, melainkan hanya istilah untuk menyatakan dirinya itu Yahweh yang berwujud manusia. Masalah kata putra, misalkan saya putra Ambarawa, kan bukan berarti Ambarawanya brojoli punya putra saya, melainkan sebuah istilah untuk menyatakan bahwa saya berasal dari Ambarawa. Soal Yesua, bahkan malaikat-malaikat juga bersaksi dan tertulis di dalam kitab Matius atau Matius pasal 28 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesua yang selama ini dikenal dengan nama Yesus yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari, lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan. Dari ayat tersebut, kita mempelajari bahwa malaikat sebagai saksinya, bahwa Yesua dibangkitkan. Artinya dia mati. Setan takut Yesua mati, karena dia akan menjadi Mesias dan menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin malaikat berbohong, tetapi kebanyakan orang justru lebih percaya omongan orang yang mudah berbohong daripada omongan malaikat. Hal itu karena yang didengar hanya berita, sekali lagi hanya berita, Yesua yang dalam wujud kemanusiaannya saja. Kalau Yesua hanya manusia biasa, dia tidak bangkit. Dibangkitkannya nanti jika sudah masuk kursi penghakiman untuk dihakimi. Tetapi Yesua bangkit karena nanti dia justru yang akan menjadi hakimnya. Dan karena bentuk yang seperti inilah pada akhirnya Yahudi atau sebagian agama-agama Abrahamik itu memiliki karakteristik yang agak eksklusif gitu. Jadi menganggap bahwa hanya Tuhannya yang benar, Tuhan yang lain salah, atau ya ajaran kami yang benar, ajaran yang lain salah dan sebagainya. Kalau misalkan beraya beriman ya sudah selesai di situ, silakan imani apa yang beraya imani. Tetapi dalam konteks historis, dalam konteks antropologis atau filsafat agama mungkin, maka beraya akan menemukan bahwa eksklusivitas itu muncul gara-gara satu kondisi yang memaksa mereka untuk menghasilkan konsep seperti itu gitu. Bukan eksklusif, tetapi karena firman Elohim yang mengatakannya. Nih dalilnya, bahwa yang menentukan salah benar bukan pengikutnya, melainkan firman yang keluar dari mulut Yahweh sendiri, yang ditulis oleh Nabi Esra pada abad yang kelima, yang mengatakan di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, yang berbunyi, Kikal Elohi Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa, yang artinya, sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Saya tidak peduli dengan konteks historis, konteks antropologis maupun filsafat agama yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan firman yang jauh lebih lama ada.
dan tentu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang saya maksud sebagai iman yang tergoncang. Kalau misalkan berai imannya tergoncang, berarti ya masih beriman. Tapi saya mohon maaf atas hal itu, kan saya sudah menjelaskan sebelumnya ya, bahwa iman ini kemungkinan akan tergoncang. Tetapi yang jelas secara historis kita akhirnya mengetahui bahwa kenapa orang-orang Yahudi itu bertransformasi dari politeisme berubah menjadi monoteisme, dan mereka akhirnya menemukan El itu memiliki perwujudan lain yang disebut sebagai Yahweh gitu. Begitu. Jadi buat badai yang agak gempar, saya mohon maaf. Jadi kita akhiri saja sebelum yang lain lebih marah-marah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang diganggu terus sama kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang mau belajar, iman tidak akan tergoncang karena referensi-referensi yang disajikan hanya ilmu kira-kira saja. Mohon maaf juga jika saya terpaksa harus menyanggah agar saudara-saudara saya tercerahkan berdasarkan kitabnya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Kiranya bisa diambil manfaatnya. Jika video ini memberkati, silakan dibantu share agar memberkati yang lain. Terima kasih. Tuhan saya, Sang Pencipta langit dan bumi serta alam jagat raya yang bernama Yahweh dan yang menyelamatkan manusia dengan turun ke bumi dalam wujud seperti manusia dengan nama Yeshua HaMashiach, dan yang berdiam di dalam hati manusia dengan sebutan Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang disebut Immanuel, yaitu Imuna Anaknu Elohim, yang berarti Elohim di dalam kita, sebagai penasehat ajaib, yaitu satu adanya seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi Kislosa Hamidim Basamayim Haaf Wahadafar Weruah HaKodes Uslaktam Ekadhema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim, Bapa yaitu Yahweh, Firman yaitu Yeshua, dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Kiranya menyertai kita semua. Amin, amin. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kiranya pembahasan tentang sanggahan Pastor Yakub Sulistyo terhadap Guru Gembul memberikan pencerahan dan perspektif baru bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak Yahweh, Besem Adoni Yeshua Masya, Waruah Kodes memberkati. Shalom.